Hei perempuan, itu rambut kamu sering diamati, bagian kepala kamu sering dilihat, bagian leher kamu sering nampak kelihatan, sehingga jadi tertarik sebagian orang. Mulai hari ini, tolong tutup itu dengan kerudung. Waliyadribna bikhumurihinna. Tapi tidak sampai dengan kerudung saja, karena ada kalimat juyubihinna, sampai ke batas bagian tubuh. Tubuh bawah artinya menutup leher. Jadi yang diminta oleh ayat ini bukan sekedar kerudung bungkus, bukan. Anda tahu kan, kalau misalnya ada barang dibungkus, bungkus, jadi gitu kan? Tidak, ini bukan cuma bungkus, bedakan bungkus dengan tutup. Kata Quran, tutup dengan kerudung sampai melewati lehernya. Minimal pada batas tubuh. Jadi awal-awal pakai kerudung, leher jangan kelihatan. Jadi jangan sampai kemudian kerudung dipakai begini, lehernya nampak begini misalnya. Jelas ya? Maka ketika ayat itu turun, semua perempuan-perempuan beriman ingin membuktikan keimanannya di hadapan Allah. Maka mereka berebut mencari kain-kain yang mungkin didapatkan. Bahkan disebutkan di sini, min kibalil hawashi, tidak sedikit dari orang yang perempuan yang merobek kain selimutnya hanya untuk sekedar membuktikan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan sifat orang-orang beriman pada masa itu. Begitu turun ayat, nggak nanya, kok ditutup ya? Ya. Kok begini ya? Ya. Kok begitu ya? Ya. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia. Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Maksudnya, memang betul itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Jilbabnya pula sampai ke leher, bajunya pula sempit. Dia pakai baju sempit, orang yang menengok yang sesak napas. Nauzubillah. Bagaimana hukumnya perempuan joget? Perempuan itu dari ujung rambut sampai ke ujung kakinya aurat. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, mohon maaf, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak illa hadza wa hadza, telapak tangan. Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud telapak tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh, ini boleh, 1, 2, 3, yang lain tutup. Suaranya bagaimana? La takhda'na bil qaul, jangan bersuara mendesak-desak, lemah gemulai. Kenapa tidak boleh perempuan bersuara lemah gemulai? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang kalau dia mendengar suara itu dia langsung error. Makanya kalau datang telepon salah sambung, ibu jawab, jangan lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Palu. Jangan lemah lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Kalau suaranya saja mesti hati-hati, apalagi gerakan tubuhnya. Maka jangan ajarkan dia joget-joget. Kalau di depan orang banyak laki-laki yang tidak mahram, tapi kalau dia berjoget sesama perempuan, menutup aurat, kami Pak Ustaz sama perempuan memang betul, tapi live TikTok sama saja dilihat orang lain. Sibukkan anak kita dengan tahfiz Quran, sibukkan dengan membaca Al-Quran, berzikir, jangan disibukkan dengan perbuatan maksiat. Dan Anda sebagai seorang wanita harus merasa risih jika ada orang menyaksikan Anda, melihat Anda, apalagi menikmati dengan matanya kecantikan Anda. Bahkan ada sebagian wanita kalau sudah berjalan di depan kaum laki-laki sudah tambah goyang pinggulnya, tambah, aduh, Masya Allah, centilnya luar biasa. Karena apa? Dia rendah.
Dan laki-laki melihat dia pun menjadi rendah. Perempuan murahan. Coba yang wibawa, lihat pandangannya. Tidak tolak-tolak. Cara berjalannya wibawa, lihat. Laki-laki, biarpun laki-laki bejat pun akan memuliakan dia dan menghormati dia. Karena apa? Itu pendidikan kemuliaan yang diajarkan Nabi SAW. Wahai wanita, jadilah wanita mulia. Wahai para pria, muliakan wanita anda.